Kalian tahu IKN kan? Ya tau lah, ibu kota Nusantara yang nanti bakal jadi ibu kota baru, ngegantiin Jakarta kan? Iya, kemarin aku baca berita kalau sidang kabinet paripurna itu udah dilaksanain pertama kali di IKN waktu tanggal 12 Agustus 2024 kemarin loh. Oh iya, bahas apa aja tuh? Katanya sih mereka bahas mengenai rencana kerja pemerintah atau RKP 2025 yang memuat prioritas nasional yang dipadu-padankan dengan visi misi presiden terpilih, quick wins presiden terpilih, sasaran dan intervensi per provinsi, terus sama rencana pengendalian. Wah, banyak juga ya yang harus dibahas. Iya, terus salah satu fokus utama dari RKP itu peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program-program seperti pemberian makanan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, serta pembangunan dan perbaikan sekolah. Nah, terus kalau aku baca dari artikelnya itu, Bepana's Menteri Soeharto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Republik Indonesia itu ngomong kalau pembangunan IKN ini menjadi bagian dari strategi transformasi Indonesia khususnya dalam mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkualitas. Bentar-bentar, transformasi? Transformasi itu maksudnya gimana ya? Aku sih taunya transformer. Kenapa jadi Transformer? Ella gimana sih? Sini-sini aku jelasin apa maksudnya transformasi. Jadi kalau menurut KBBI, transformasi itu perubahan rupa bisa dalam bentuk, sifat, fungsi, atau yang lainnya. Nah, kalau menurut beberapa ahli, bisa disimpulin nih kalau transformasi itu merupakan suatu perubahan dalam berbagai keadaan secara tak terbatas untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Oh gitu ya. Terus kira-kira ada nggak sih kaitannya transformasi sama pembangunan di Indonesia saat ini? Ada dong, jadi eh, jadi transformasi pembangunan itu adalah perubahan atau pergeseran signifikan dalam strategi, kebijakan, dan praktik pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Untuk saat ini, menurut UU Nomor 25 Tahun 2004, Rencana Pembangunan Nasional yang ada yaitu yang pertama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP, yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun, baik untuk nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang kedua, ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM, yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun, baik untuk nasional, provinsi, dan atau kota. Yang ketiga, ada Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan baik untuk nasional, provinsi, dan kabupaten. Wah, ternyata banyak dan luas juga ya pembangunan di Indonesia saat ini. Kira-kira ada nggak sih tantangan yang dihadapi dalam transformasi pembangunan? Pastinya ada dong, tantangan yang dihadapi ini berasal dari berbagai bidang nih, antara lain yang pertama ada dari globalisasi, yaitu terdapat kebutuhan untuk menyesuaikan dengan era digital sangat mendesak, tetapi memiliki berbagai tantangan seperti keamanan cyber dan ketimpangan akses teknologi. Selanjutnya, ketimpangan dalam bidang sosial ekonomi, kesehatan, dan sebagainya yang menjadi hambatan dalam pembangunan. Selanjutnya, sumber daya manusia. Jadi transformasi dan pembangunan terus berjalan secara cepat. Sayangnya, belum sepenuhnya dipenuhi oleh kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Selanjutnya ada otonomi daerah. Nah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus lebih peka tuh untuk memahami dan mengenali potensi pembangunan di daerahnya masing-masing. Dan yang terakhir, secara lingkungan. Sayangnya pemakaian sumber daya alam secara terus-menerus yang tidak sesuai dengan jumlah sumber daya alam yang ada sehingga
menjadi tantangan dalam pembangunan. Oh, paham-paham. Ternyata transformasi itu juga nggak sesimpel itu ya. Terus kan mumpung kita lagi ngomongin tentang pembangunan nih, tahu nggak sih kalau sebenarnya Indonesia atau bahkan dunia itu punya semacam goals-goals tertentu tahu buat pembangunannya ini tuh nggak cuma jadi pembangunan yang efek untuk masa sekarang aja, tetapi berkelanjutan. Oh iya iya, aku pernah dengar tuh pembangunan berkelanjutan kan? Kalau nggak salah SDGs itu nggak sih? Aku sering dengar deh tentang itu. Nah, iya benar, SDGs atau Sustainable Development Goals itu dibuat oleh PBB dan mereka punya 17 tujuan gitu. Wah, banyak juga sih kalau 17. 17 tujuannya itu apa aja tuh? Oke, sini-sini aku jelasin satu-satu. Jadi yang pertama itu menghapus kemiskinan, yang kedua mengakhiri kelaparan, yang ketiga kesehatan yang baik dan kesejahteraan, yang keempat pendidikan bermutu, yang kelima kesetaraan gender, yang keenam akses air bersih dan sanitasi, yang ketujuh energi bersih dan terjangkau, yang kedelapan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yang kesembilan infrastruktur, industri dan inovasi. Lalu yang ke-10, mengurangi ketimpangan. Yang ke-11, kota dan komunitas yang berkelanjutan. Yang ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang ke-13, penanganan perubahan iklim. Yang ke-14, menjaga ekosistem laut. Yang ke-15, menjaga ekosistem darat. Yang ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Dan yang terakhir itu, kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, itu kan banyak ya, tapi ada nggak sih program-program yang bisa membantu mencapai 17 target itu? Jelas ada dong. Nih, aku kasih contohnya. Misalnya di bagian pendidikan, kesejahteraan guru dan anak itu menjadi prioritas utama menciptakan generasi baru yang mampu mencapai IPM. Terus ada program lingkungan hidup dengan perluasan lapangan kerja. Terus ada juga di seni budaya dengan pembinaan dan pelestarian budaya daerah. Terus ada juga olahraga yang fokus utamanya itu di penyediaan sarana berolahraga, dan yang terakhir itu ada agama juga yang fokus utamanya adalah pembinaan dan pengembangan fasilitas ibadah. Wah, jujur hal yang disebutin tadi tuh susah ya buat dicapai. Udah susah, banyak juga kan yang harus dicapai. Sebenarnya peran pemerintah itu tuh penting banget deh buat mencapai impian-impian itu. Nah, iya kan? Makanya Indonesia tuh harusnya bukan cuma punya government aja, tapi juga governance yang baik. Maksudnya gimana tuh government sama governance? Maksudnya gimana tuh government sama governance? Itu beda. Beda, government atau pemerintah itu lebih ke lembaganya yang mengemban fungsi pemerintah dan mengelola administrasi pemerintahan. Kalau governance atau tata kelola pemerintahan itu lebih ke pola hubungan yang sebaik-baiknya antar elemen yang ada. Nah, kalau government-nya baik, governance-nya belum tentu baik. Tapi kalau governance-nya baik, udah pasti government-nya baik. Ih, baru tahu deh. Terus ada lagi nggak sih yang beda dari governance dan governance? Ada nih beberapa contohnya, itu sih sifat hubungannya. Kalau government itu hierarkis, yaitu yang memerintah di atas dan rakyat yang diperintah itu ada di bawah. Kalau governance itu heterarkis, yaitu ada kesetaraan kedudukan yang beda, dan yang beda itu cuma fungsinya aja. Terus kalau komponen yang terlibat di government itu cuma institusi pemerintahan, dan kalau governance itu ada sektor publik, sektor swasta, dan sektor masyarakat. Terus kalau pemegang peran dominannya government itu sektor pemerintah atau publik, kalau governance itu semua memegang peran sesuai dengan fungsinya masing-masing. Terus ada dari efeknya juga nih, kalau government itu kepatuhan warga negara, kalau governance itu partisipasi masyarakat, dan terakhir itu ada hasil akhir yang diharapkan. Kalau government itu melalui kepatuhan warga negara, kalau governance itu melalui partisipasi sebagai warga negara atau warga masyarakat. Nah, terus yang bisa disebut sebagai tata kelola pembangunan yang baik atau good governance itu gimana? Good governance pada dasarnya adalah konsep yang mengacu kepada
proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. UNDP pas tahun 1997 itu juga ngomong kalau good governance itu ada 9 karakteristik yang yaitu ada partisipasi, rule of law, equity, transparansi, responsif, konsensus orientation, efisien dan efektif, akuntabilitas, dan visi strategis. Tapi pasti ada lah ya hambatan-hambatan untuk nerapin good governance ini. Iya tentunya ada dan, ada sih beberapa kayak belum adanya kesesuaian antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan reformasi birokrasi yang berjalan, tingkat keberagaman masalah yang tinggi, tren penyalahgunaan dan pelanggaran dan perilaku KKN, terus dari pemerintahnya itu juga kontrol dan pengendaliannya itu masih lemah, partisipasi masyarakat dan tuntutan yang semakin tinggi dalam kebijakan publik, belum memadainya sistem kelembagaan dan tata kelola pemerintahan di daerah dan era desentralisasi. Wah, iya sih, banyak juga ya hambatannya. Nah, tapi kan kita anak Kesmas nih, kesehatan banget. Kira-kira kesehatan tuh ada ngaruhnya nggak sih buat pembangunan ini? Ya elah pakai ditanya. Yang ngaruh banget lah, kesehatan itu dapat membangun generasi berikutnya menjadi generasi yang berkualitas. Nah, SDM yang berkualitas kan perlu kondisi lingkungan yang sehat, baik fisik, sosial, ekonomi, budaya, sama perilaku yang kondusif bagi kesehatan. Pelayanan kesehatan perlu diubah dari pelayanan konvensional ke pelayanan kesehatan paradigma baru yang mengutamakan preventif dan promotif tanpa meninggalkan pelayanan kuratif dan rehabilitatif serta dengan sasaran utama orang sehat tanpa mengabaikan orang sakit. Terus kalau mau meningkatkan tren kesehatan dalam pembangunan di Indonesia sendiri, caranya gimana? Kalau itu caranya adalah dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, terutama pelayanan preventif dan promotif, tanpa meninggalkan pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Terus fokus juga nih sama pendidikan tenaga kesehatan atau nakes karena berdampak ganda terhadap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kualitas SDM dan upaya mencerdaskan bangsa yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kualitas SDM. Oh, gitu ya. Tapi sadar nggak sih pembicaraan kita dari kita Iya, iya, beneran deh. Kita ngobrol malah berasa kayak sambil belajar gitu. Dapat banyak ilmu dari film kita ini. Gimana kalau kita masukin medsos aja? Kan bisa berguna juga nih bagi orang-orang dan mereka juga bisa belajar juga dari sini. yuk kita upload aja yuk. Gas, gas.